Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca, selamat pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersua kembali bersama saya Revani Tafsirman di acara Talk Show Kesehatan kerjasama antara Radio Purbasora Kabupaten Tasikmalaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Mustofa Kabupaten Tasikmalaya. Edisi Rabu 21 Agustus 2024 atau bertepatan 16 Safar 1446 Hijriah. Tema talkshow kali ini keajaiban ASI untuk cegah stunting bersama narasumber dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Mustofa Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah sudah hadir dan siap untuk memberikan sharing ilmunya. Silakan ibu-ibu ya, bapak-bapak juga untuk menyimak acara ini ya. Dan nanti ada sesi untuk bertanya lewat WhatsApp kami, nomornya 0853 244 00070 di penghujung acara ya. Sekarang simak dulu mengenai keajaiban ASI untuk cegah stunting. Langsung saja saya sapa dulu narasumbernya, yaitu Dr. Nesya Aliani SPA MKes. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Kang, dan selamat pagi Kanca Purbasora semua. Alhamdulillah, sehat ya Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Saya sama ya, alhamdulillah, pangesto Dok. Kita campur ya. Iya. Orang Sunda. Kalau dokter sendiri dari mana Dok? Asli Ciawi. Oh, ahli Ciawi, orang Sunda juga ya. Iya. Ciawi Tasik ya? Ciawi Tasik. Alhamdulillah, kita punya dokter ya di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Mustofa Kabupaten Tasikmalaya, orang Tasik lagi dokternya ya. Baik Dok, kita akan berbicara mengenai tadi sudah disampaikan ya, keajaiban ASI untuk cegah stunting ya. Yang menjadi pertanyaan mengapa penting ya untuk mencegah stunting sedari bayi. Iya, silakan Dok. Ya, hatur nuhun Kang. Iya. Sebelumnya stunting itu emang sampai saat ini memang salah satu permasalahan kesehatan yang memang belum teratasi, dan dari hari ke hari memang jumlah anak dengan stunting meningkat. Oh, meningkat ya Dok? Iya, semakin meningkat. Kita balik lagi ke definisi dari stunting itu dulu ya. Iya, boleh. Menurut WHO, stunting itu adalah panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Itu semua diakibatkan karena kekurangan gizi yang kronik. Jadi kekurangan gizinya terus-menerus tanpa ada koreksi terus terjadi, dan biasanya terjadi peningkatan kebutuhan juga. Kan anak semakin lama semakin tumbuh dong ya. Kebutuhan energinya juga semakin tinggi. Nah, misal dia tidak sakit tapi kebutuhan energinya tinggi sementara asupan gizinya kurang. Kalau terus terjadi seperti itu, lama-kelamaan juga bisa terjadi stunting. Dan biasanya kalau sudah terjadi stunting juga ada diikuti dengan keterlambatan perkembangan. Jadi antara stunting dengan perkembangan juga itu sama berkaitan erat. Nah, si WHO itu ini buat Kanca Purbasora nih, siapa tahu yang belum tahu. Jadi WHO itu punya kurva pertumbuhan, baik untuk bayi baru lahir, untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, bahkan 5 sampai dengan 18 tahun ada. Dan itu biasanya yang kita pakai untuk mengukur status gizi anak. Pada bayi biasanya kita pakai yang menggunakan standar deviasi. Nah, stunting ini terjadi kalau misalkan panjang atau tinggi badan menurut usianya itu nggak naik-naik gitu. Jadi harusnya kan anak, namanya anak lagi tumbuh ya, berat badan naik, tinggi badan juga naik, tapi ini enggak. Nah, pada saat itulah kita sudah bisa diagnosis sebagai stunting. Tentu saja tidak semua anak yang pendek atau perawakan yang pendek atau bayi yang tidak tumbuh bisa begitu saja disebut stunting. Harus ada pemeriksaan dan diagnosis yang menyeluruh dari tenaga kesehatan sampai bisa kita simpulkan, oh iya ini stunting. Nah, itu cerita stunting ya. Iya. Ini Dok, kalau misalnya sering melihat ya
bayi lahir itu ada yang kecil, terlalu kecil atau juga ada yang besar gitu ya. Apa itu juga bisa dilihat bahwa anak itu atau bayi itu kena stunting? Oke. Kalau bayi baru lahir, misalkan kecil ya bayinya, katakanlah kecil berarti berat badannya kita sebut kecil tuh kalau berat badannya di bawah 2.500 ya. Itu 2.500 ya. 2.500 apa tuh? 2.500 gram. Oh, gram atau ya. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Nah, itu biar jelas ya. Itu biasanya kita sebut istilahnya bayi berat lahir rendah gitu. Nah, bayi berat lahir rendah ini bukan stunting gitu, tapi namanya adalah bayi berat lahir rendah. Karena berat lahirnya di bawah 2.500 gram ya atau 2,5 kilo. Nah, biasanya kalau misalkan bayinya tidak ada masalah, tidak ada penyakit penyerta yang lain, nutrisinya juga bagus, biasanya nanti dia bisa ngejar. Gitu ya. Berat badannya terus naik. Nah, gitu. Akhirnya dia bisa mengejar bayi-bayi yang berat lahirnya cukup, yang berat lahirnya 2,5 kilo ke atas. Jadi itu bukan stunting. Tapi kemudian pada perkembangannya, kalau misalkan dia nutrisinya tidak adekuat atau bayinya anaknya sakit terus berulang-ulang sehingga berat badannya tidak naik-naik. Nah, nanti kalau tidak naik-naik biasanya nanti terjadi pendataran kurva pertumbuhan atau yang disebut kita sering namanya weight faltering. Jadi nanti kurva pertumbuhannya itu datar. Kan harusnya kalau bayi baru lahir tuh dari sejak bayi baru lahir terus sampai dia tumbuh-tumbuh kurvanya itu bagus naik terus ya? Ke atas gitu ya. Lekungnya tuh ke atas. Tapi kalau ini karena dia sakit berulang atau intake-nya asupan gizinya yang kurang, lama-kelamaan berat badannya pertumbuhannya seret lama-kelamaan nggak naik, lama-kelamaan mendatar. Nah, berat badan tidak naik, tinggi badan juga tidak naik. Disitulah baru kita sebut diagnosis stunting. Jadi kalau stunting bisa terjadi pada bayi yang baik bayi yang berat lahirnya rendah maupun bayi yang berat lahirnya cukup. Gitu. Oke, Bu. Nah, karena ini sesuai dengan judul tadi ya, mengenai keajaiban ASI untuk cegah stunting. Nah, bagi ibu muda terutama nih, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi proses menyusui? Iya. Sebenarnya persiapannya mencakup fisik dan mental ya. Fisik dan mental. Iya, betul. Jadi bukan cuman buat ibu-ibu muda aja yang lagi hamil ya, tapi bahkan dari sejak remaja, yang gadis remaja juga harus sudah diberikan pendidikan bahwa nanti tuh suatu saat dia akan menikah, dia akan hamil, dia akan melahirkan, dia akan menyusui gitu. Betul. Tentu saja itu semua proses hamil, menumbuhkan bayi dalam kandungan, melahirkan, menyusui itu bukan hal yang mudah. Terutama buat kalau kita ngomongin buat badan si ibu ya. Tentu saja butuh energi. Makanya dari sejak awal harus sudah mulai sadar diri kalau kita perempuan itu fitrahnya kan mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Nah, itu semua butuh modal teman-teman perempuan semua ya. Kanca Purbasora yang masih gadis teman-teman remaja perempuan. yang ibu-ibu tidak masuk. Bapaknya harus tahu supaya support juga. Nah, jadi dari sekarang nutrisi segala macam dan pengetahuan gimana sih nanti hamil itu, gimana melahirkan, gimana menyusui, itu kita harus sudah bisa tahu. Apalagi untuk Kanca Purbasora yang misalkan baru menikah, akan menikah, sedang hamil, proses menyusui itu ada mudahnya, ada juga sulitnya. Apalagi kalau ibu baru melahirkan kan, badan juga berubah. Yang awalnya gadis badannya bagus, sekarang jadi banyak lemak kayak gitu. Kadang suka bikin sedih ke ibunya. Belum lagi kalau yang lahirnya sesar, aduh masih sakit, luka sesarnya cekit-cekit gimana. Nah, itu semua kita tuh harus sudah siap gitu mentalnya. Terus jangan lupa nutrisi. Nah, ini nih nutrisi dari sejak gadis, tolong nutrisinya ya. Kanca jadi Purbasora. Sejak gadis ya? Iya, kalau sejak gadisnya biasanya nggak makan yang bagus, cuman makan cilok, seblak, cimor, cilor dan lain-lain, dari mana nutrisinya ya? Nanti pas hamil gimana? Bayinya juga berat badannya di dalam kandungan nggak akan tumbuh maksimal, sehingga bayinya nanti lahirnya bisa berat lahir rendah. Terus udah itu juga
misalkan makannya masih nggak bagus, bayinya mau dapat kalori dari mana, nanti berat badannya nggak naik-naik. Padahal makanan favorit itu yang disebutkan dokter tadi ya. Itu selingan ya. Saya juga suka kok makan itu, tapi ada tapinya gitu ya. Makanan wajib yang nutrisinya baik, protein, karbohidrat, lemak, sayur, buah itu tetap harus dikonsumsi. Dan makanan tadi nggak boleh sering-sering mungkin gitu ya dok ya? Iya gitu, jadi tahu diri istilahnya. Iya. Kalau sering terkadang kan kenyang dok kayaknya. Masa sehari cuman makan sekali terus cuman nyeblak doang kan enggak juga ya. Iya. Betul sih dok ya. Jadi makanannya apa saja nih dok ya? Mungkin ini menjadi catatan nih terutama kaum remaja ya yang akan mempersiapkan menjadi calon ibu. Nah makanannya sebetulnya makanannya ada ya. Iya. Kita juga banyak banget di Sunda. Biar yang sederhana gitu tapi mengandung nutrisi yang bagus. Kurangi makan makanan produk olahan instan semacam kayak nugget, sosis itu bukan makanan, bukan termasuk jenis makanan yang sehat ya. Makanan yang sehat itu adalah makanan yang real food, kita nyebutnya itu lagi trending sekarang istilahnya. Real food, makanan nyata. Tahu, tempe, daging ayam, daging sapi, ati ayam, ceker ayam, yang kayak gitu gitu. Nasi karbohidratnya atau gandum atau oats atau pengganti karbohidrat lain, ubi, kentang, sayur, buah-buahan jangan lupa sama lemak. Kalau lemak biasanya secukupnya ya, misalkan dari santan, dari minyak-minyak kan dipakai buat numis, nah itu juga sama. Jadi tetap pola makan 3 kali sehari dengan gizi yang cukup dan seimbang itu penting. Di luar daripada itu kalau kita pengen makan jajan selingan, bala-bala, cilor, cimol segala macam boleh, tapi yang wajibnya penuhi dulu. Iya. Itu gitu apa ya? Salingannya itu ya. Jangan berlebihan ya. Apalagi yang boba-boba terus minuman-minuman manis kayak gitu. Please ya dikurangi. Iya. Oh, minuman manis juga ya. Soft drink kayak gitu harus bikin kenyang, nanti nggak makan. Bikin lebar juga badannya. Oke deh, kita lanjut. Bagaimana nih dok, ASI bisa diproduksi nih dok? ASI bisa diproduksi itu sebetulnya keterlibatan dari banyak hormon ya, tapi 2 hormon yang paling penting itu adalah hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, pas bayi lahir kemudian menyusuk ke payudara ibu, ke putingnya, rangsangan mekanik dari kenyotan bayi, bayi itu nanti akan merangsang, memberikan stimulus ke otak, sehingga di otak bayi itu memproduksi yang namanya hormon prolaktin. Hormon prolaktin balik lagi memerintahkan kelenjar payudara ibu untuk memproduksi ASI. Nah, terus kalau hormon prolaktinnya udah maksimal, dari otak juga keluar hormon namanya oksitosin. Oksitosin itu akan membuat kelenjar susu di sekitar puting ibu itu menjadi elastis, sehingga ASI itu bisa dipompa keluar pada saat bayi isep. Nah, dari situ mekanismenya kita udah bisa tahu bahwa ASI itu akan bisa diproduksi kalau ada rangsangan mekanik dari si bayi. Tentu saja ibunya juga kelenjar payudaranya harus berkembang baik, hormonnya juga harus stabil, terus ibunya juga jangan stres, karena kalau ibunya stres apapun, stres pikiran, stres sakit dari bekas luka sesar segala macam, itu biasanya menghambat pembentukan hormon tersebut gitu. Jadi sebenarnya kita udah bisa narik kesimpulan kalau kita pengen produksi ASI kita banyak, sering-seringin bayinya menetek ke payudara kita supaya bayinya memberikan rangsangan ke otak hormon prolaktin, oksitosinnya supaya banyak. Gitu, berarti terjadi interaksi ya, secara otomatis. Betul, udah otomatis itu mah dari sononya. Yang maha kuasa yang mengaturnya ya. Alhamdulillah, ini kebesaran yang luar biasa. Tapi kita harus melakukan seperti yang tadi dokter katakan gitu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menyusui anak, apalagi yang pertama itu dok. Apalagi anak pertama, kehamilan pertama biasanya butuh waktu untuk hormon itu keluar. Gitu. Jadi sering-seringin aja terus netein. Insya Allah keluar.
tapi ada mungkin yang pertama itu ada rasa malu atau gimana nih gitu ya. Banyak perasaan lah di sana ya. Suaminya juga harus merelakan ya, berbagi lah dengan sabar dulu. sabar lah gitu ya. Nah kan, dok ya, yang beredar di masyarakat biasanya ASI-nya tidak keluar cukup dan akhirnya diberikan support. Ya, Apakah setiap ibu sebenarnya bisa menghasilkan ASI yang cukup, dok? bisa. Gimana nih? Kan tadi saya udah bilang, emang itu fitrah ya, fitrah kita ya. Iya. Bisa kok semua ibu. Yang terpenting adalah jaringan payudara si ibu berkembang baik, hormonal si ibunya juga baik, seimbang, terus pengeluaran ASI-nya aktif dan reguler. Yang balik lagi ke yang tadi, supaya jaringan payudara ibunya berkembang secara baik, tentu saja butuh sokongan salah satunya nutrisi. Plus keadaan ibunya. Biasanya memang kalau ibu-ibu yang dengan diabetes mellitus, kelainan kelenjar tiroid, biasanya hormonalnya juga tidak seimbang. Jadi memang kadang pada beberapa kasus dengan ibu-ibu dengan penyakit-penyakit tertentu, hipertensi, DM, obesitas juga, itu memang membuat hormonal tidak stabil sehingga ASI-nya susah keluar. Gitu. Tapi kalau misalkan jaringan payudaranya berkembang baik, hormonal ibunya juga stabil, kemudian bayinya juga aktif menyusu, merangsang, sehingga keluaran ASI-nya aktif dan kontinu, insya Allah pasti semua ibu bisa untuk memberikan ASI. Cuman balik lagi ya Kang ya, nambahin nih pesen-pesen nih buat boleh, Kancah Purbasora. Memang yang tadi Akang sebutkan itu benar ya. Belum keluar sehari 2 hari udah langsung dikasih support. Apalagi kalau keluarganya udah panik, ya kan? Makin bayi pertama, ya kan? Terus, nangis-nangis. Bayinya nangis nggak berhenti. Wah gimana? Akhirnya ngeng aja dikasih support pakai dot, ya kan? Betul. Yang banyak terjadi seperti itu ya. Sebetulnya Kancah Purbasora semua, bayi itu kalau bayinya bugar ya, bayi baru lahir bugar, artinya cukup bulan, berat badannya di atas 2,5 kilo, kemudian sudah dinyatakan oleh dokter atau bidannya bayinya sehat, bugar, itu biasanya kuat tidak mendapat ASI sampai 2 kali 24 jam. Oh gitu. Yes, karena dia masih punya cadangan energi dari ibunya. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, tidak semua tangisan bayi itu sama dengan lapar. Bayi baru lahir, adaptasi ke dunia luar, yang awalnya dia di dalam perut ibu aman, nyaman. Sekarang harus keluar, bising, kakek nenek, belum sepupu-sepupu. Bayinya lucu. Terus kayak siapa nih bayinya? Mirip siapa gitu ya? Ini euforia. Belum lagi cahaya, intensitas mungkin terlalu terang, belum lagi cuaca terlalu gerah, terlalu dingin, belum dia pup, belum dia pipis, lagi tidur tenang, tiba-tiba keluar dia pipis cairan hangat, kaget, nangis lah, pup lah, kentut lah, itu hal baru buat dia bikin nangis. Jadi tidak semua tangisan bayi itu sama dengan lapar. Karena biasanya nangis Catatan dikit nih. ngeng, nangis dikit dot, nangis dikit empeng. Tidak semua ya, apalagi bayi baru lahir. Walaupun misalkan ASI-nya belum keluar, ingat kalau bayinya bayi bugar 2 kali 24 jam masih punya cadangan energi dari ibu. Nggak apa-apa, boleh tetap dinetein, dinanenin walaupun ASI-nya baru setetes 2 tetes keluar. Ini fakta yang ketiga, bayi baru lahir, lambungnya cuman segede buah ceri. Kecil ya. Kecil banget. Jadi kalaupun butuh cairan cuman 1 mili, 2 mili, nggak butuh yang berlebihan. Jadi kalau payudara ibu baru setetes, 2 tetes dalam waktu 2 kali 24 jam pertama, terus netein. Dengan ibu gendong, dengan ibu dekap, dengan bayinya menetek terus walaupun cuma setetes 2 tetes, bayinya udah nyaman kok. Dapat hangat dari ibu, ngedengerin suara ibu, mencium bau badan ibu, bahkan mendengar detak jantung ibunya yang selama ini dia dengar di dalam kandungan. Gitu. Jadi udah memberikan nyaman. Untuk ASI-nya, produksinya, ya ini lagi kita usahakan gitu. Jadi buat ibu-ibu muda yang baru lahiran 1 sampai 2 hari, tenang aja, nggak usah panik, nggak usah cepet-cepet ganti ke susu formula, tenang, terus aja menetein, jangan stres. Terus usahakan gitu ya. Terus usahakan ya. Tapi kan emang ya sakitnya kata dokter tadi ya, sakit ya batin tadi
juga sakit, terus juga ini saya itu sangat mempengaruhi gitu ya. Betul. Tapi nih seorang suami mungkin nih ya untuk mensupportnya ya. Betul, suami dan keluarga ya itu dukungannya tuh benar-benar harus dukung banget gitu. Transisi. Jadi selama 2 hari diusahakan terus ditetekkan aja gitu. Iya. Kecuali kalau bayinya belum 2 kali 24 jam nampak kayak yang keplek, jadi nangisnya nggak kuat, lemes kayak gitu, cepat periksain ke tenaga kesehatan terdekat ya. Tapi kalau bugar sih insya Allah. Oke, Dok, berikutnya apa saja nih nutrisi yang ada dalam ASI sehingga dapat menjadi pencegah stunting? Tapi jangan dulu dijawab ya, Dok ya. Kita break dulu. Iya, kita ring dulu, mau ngopi-ngopi dulu lah gitu dan lain sebagainya. Baik Anca, tetaplah bersama Radio Purbasuara 105,7 Pas FM, Pas informasinya. 105,7 Radio Purbasuara Pas FM, Pas informasinya. Masih di acara Talkshow Kesehatan bersama narasumber Dr. Neisa Aliani SPA MKes. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Jainal Mustafa. Dan yang dibicarakan mengenai keajaiban ASI untuk cegah stunting. Baik Dok, masih semangat ya Dok ya? Iya, siap. Tidak terasa nih waktunya terus ya berjalan. Baik Dok, tadi pertanyaan yang tertunda, apa saja nutrisi yang ada dalam ASI sehingga dapat menjadi pencegah stunting? Sebetulnya yang paling signifikan itu adalah kalori ya. Di ASI itu ada sejumlah kalori yang dibutuhkan untuk bayi, energi bayi untuk tumbuh, untuk berkembang. Pokoknya kalorinya tuh dari ASI ya, salah satunya pemenuhannya. Selain kalori juga ada protein. Itu juga penting, terutama untuk perkembangan otak dan sistem jaringan saraf lainnya itu penting. Terus vitamin juga ada, vitamin A, vitamin B, vitamin B-nya juga banyak, B12, B6, terus vitamin D itu juga ada ya, dari ASI ibu tuh udah lengkap pokoknya. Terus mineral-mineral seperti zat besi, kemudian zinc, kemudian pokoknya natrium, semua itu semua ada kok di ASI ibu tuh. Dan yang terpenting biasanya kalau di ASI ibu itu ada kandungan imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini nilai plusnya karena imunoglobulin ini nantinya akan memberikan kekebalan kepada si bayi itu supaya bayinya nggak gampang sakit. Ini nilai plusnya yang tidak ada di susu formula. Ya, memang sekarang ada beberapa susu formula yang diklaim ditambahin dengan ini gitu. Tapi tetap imunoglobulin dari ibu itulah yang paling efektif melindungi bayi, terutama di fase-fase awal kehidupannya. Jadi ASI itu lengkap. Iya, lengkap ya. Jangan khawatir nih ya untuk ibu-ibu, tak usah menyiapkan sudah siap ya di dirinya. Cuman ya itu yang harus disiapkan kata dokter, lahir dan batinnya itu ya. Harus siap mental mentalnya. Ya, mindsetnya juga jangan kemana-mana gitu. Kita fokus istiqomah, bismillah, niat ngasih ASI. Gitu. Ada istiqomah juga nih. Iya, harus istiqomah. Pokoknya kita pengen ngasih ASI. Iya, betul ya. Itu demi masa depan anak kita ya. Oke Dok, berlanjut ya, masih seputar ASI nih. Berapa lama nih sebaiknya pemberian ASI bagi bayi untuk mencegah stunting ini? Biasanya kita nganjurin 2 tahun ya. 2 tahun ya? Full ASI. Tapi pada saat bayi menginjak usia 6 bulan harus didampingi dengan MPASI. Berapa bulan? 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. 6 bulan bayi harus sudah mulai dikasih MPASI. Karena pemenuhan kebutuhan dari ASI sudah tidak cukup karena bayinya tumbuhnya pesat. Dari 6 bulan ke atas aja. Awalnya sih 6 bulan ke bawah bayi kan cuman diem, tidur, senyum, ketawa, ketiwi, miring kanan, miring kiri, berguling. Tapi 6 bulan ke atas tambah bawel, nanti mulai belajar duduk, makan kaki nggak diem. Belum lagi dia makin berkembang, otaknya volumenya juga makin besar. Pokoknya pesat banget lah. Nah, pada fase itu demand atau kebutuhan energi si bayi itu udah nggak bisa cukup pakai ASI. Makanya tetap kalau mulai 6 bulan tambahin dengan MPASI.
Iya, Tapi iya. kalau ASI tetap dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun. 2 tahun. Ya. Dan lambungnya juga sudah besar ya, tidak iya. kata Nggak tadi dok. pas awal Ah, ya. iya. Cuma sebesar apa nih? Buah cherry. Buah ceri Kecil ya, banget kecil kan? banget ya. Betul. Jadi cuma beberapa titik Yes. air juga bisa Iya, terpenuhi. betul. Beres, Kang. Oke, ya, jadi jangan khawatir nih untuk ibu-ibu bahwa nutrisi yang terkandung di dalam ASI itu ya sangat lengkap, dan pemberian ASI itu ya utamanya itu ya sampai 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. Aha. Dan untuk 6 bulan itu harus hanya ASI itu saja ya. Ya, sampai Iya. 6 bulan hanya Iya, ASI, iya. 6 bulan ke atas tambahin sama MPASI ya. Ya. Baik dok, berikutnya apakah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh ibu menyusui berpengaruh terhadap kualitas dan kandungan ASI? Iya, berpengaruh ya pasti. Iya, iya. Kalau ibunya nutrisinya bagus, Mhm. intake-nya masuknya Iya, makanannya iya. juga Mhm. bagus, Mhm. gizinya seimbang, Mhm. tentu saja kualitas ASI-nya juga Iya, iya. bagus, Mhm. proteinnya, vitaminnya, Mhm. mineralnya kayak Iya, gitu, iya, iya. pasti kandungannya juga oke. Mhm. Tentu saja berbeda dengan ibu yang asupan nutrisinya Iya, iya. kurang bagus atau Mhm. kurang adekuat, kurang Mhm. seimbang. Mhm. Tentu saja misalkan bisa zat besinya agak kurang, vitamin D-nya agak kurang, nah tentu saja berpengaruh. Jadi Iya, apa iya. yang ibu makan pasti berpengaruh ke kualitas ASI. Terus nih dok, makanan apa nih agar air susunya tetap stabil nih dok ya? Oke. Mungkin ini ada resep nih dari dokter ya, biar asupan itu khusus untuk memperbanyak air susu, ya air susu ASI ya. ibu ya, oke. Iya, Pada dasarnya sih kalau untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, iya, iya. intinya harus gizinya yang seimbang ya. Mhm. Mungkin asupan kalori, bukan mungkin, pasti asupan kalori, Mhm. terutama protein hewani harus ditambah dibandingkan dengan pada saat dia tidak hamil dan tidak menyusui. Iya, ya. iya, iya. Gitu. Yang pasti harus minum air putih yang banyak, terus sayur buah juga perlu, tetapi yang lebih penting itu adalah karbohidrat dan juga protein hewani. Protein hewani itu kalau istilah di Sunda, kalau di tempat praktek saya mereka tuh sering ngomongnya yang hanyir-hanyir. Ya, yang hanyir-hanyir kayak Ikan, telur ikan, gitu ya. betul, daging ayam, daging sapi kayak gitu. Makanan laut itu harus dimakan. Faktanya yang Iya. menarik nih, Iya, ya, iya, iya. ini juga Pengalaman kayaknya, juga ya. Iya. kayaknya salah satu yang bikin stunting nggak naik-naik. Iya. Ada beberapa ibu-ibu yang justru pada saat sedang menyusui, awal-awal bahkan bayinya baru lahir, kontrol ke saya banyak banget nih. Dilarang oleh keluarganya makan yang hanyir-hanyir. Jadi cuman makannya nasi doang Iya, sama iya. putih telur. Waduh, Tok waduh. itu aja. Iya, iya, iya. Atau diperbanyak sayur sama buahnya tanpa protein hewani yang memadai. Jadi kalau seperti itu justru produksi ASI-nya akan semakin susah. Plus alasan mereka adalah kebanyakan Iya, iya ini. takut nanti luka operasinya gatel. Oh. Iya, itu Gitu. fakta fenomena Iya, di iya, masyarakat. iya, iya, Sebetulnya ya Kanca Aha, Purwasora, kalau misalkan ibu yang lagi menyusui baru melahirkan, luka operasinya itu kalau memang dia tidak punya alergi terhadap satu jenis makanan, itu nggak akan ngefek kok, Iya, iya, nggak iya. akan bikin gatal. Jadi tidak perlu ada yang dipantang, kecuali kalau memang dia punya riwayat alergi Iya, terhadap iya. satu jenis makanan tertentu, alerginya juga alergi berat, atau ibunya ada pengaturan diet makanan karena ibunya diabetes, hipertensi, hiperkolesterol. Iya, iya. Oke lah kalau kayak gitu, ngasih protein hewaninya harus dengan ukuran yang Iya, sudah iya. disesuaikan oleh ahli gizi. Tapi kalau ibunya sehat, makan Iya, yang iya, hanyir-hanyir, iya, iya. jangan telur putihnya doang. Kadang banyak yang makan putih telur sampai 8 butir dengan alasan putih telur bikin luka operasi cepat kering. Betul, karena di Iya, dalamnya kaya akan albumin, salah Iya, satu iya. protein yang bikin jaringan badan kita yang terluka cepat bagus lagi. Tapi jangan 8 biji itu sehari putihnya doang, 2-3 biji lah pakai merahnya. Kan itu buat energi juga Iya, buat iya, iya. ibunya sama buat bayinya. Jadi please ya yang masih ibu yang lagi menyusui
menyusui terus nggak dibolehin makan yang hanyir-hanyir. Please kalau Anda tidak punya alergi terhadap suatu zat tertentu, makan apapun boleh. Ati ayam, ceker ayam, justru harus diperbanyak. Iya, justru harus diperbanyak. Daging segala macam, prohe itu harus agak jumlahnya diperbanyak. Tentu saja harus diimbangi dengan karbohidrat, nasi, terus protein nabati boleh, tahu, tempe, sayur, buah dan minum yang banyak. Nih takarannya dok ya, seberapa banyak nih dok misalnya bagusnya nih dok ya, telur berapa seharinya, ikan berapa, daging berapa gitu. Coba dong bisa digambarkan lah ya, biar lebih jelas nih dok. Sebetulnya kalau misalkan jumlahnya berapa-berapa, kalau secara signifikan tentu saja membutuhkan perhitungan kalori ya, tiap ibu beda. Tapi biasanya tetap aja kok untuk ibu-ibu yang pasca melahirkan minimal makan tetap 3 kali. Mungkin porsinya lebih banyak. Ya, lebih banyaknya itu misalkan kayak di ini nih, teman-teman pasti udah tahu yang isi piringku yang kayak gitu. Nah, biasanya untuk ibu yang baru melahirkan perbanyak protein hewaninya, kemudian karbohidratnya, kemudian baru secukupnya sayur dan buah-buahan. Jadi sebetulnya jumlahnya itu kalau di piring bulat kayak gitulah ya. Pokoknya perbanyaknya di protein hewani dan karbohidrat. Itu aja. Terserah protein hewaninya mau apapun. Mau misalkan daging ayam 2 biji, telur 1 atau 2 terserah. Tapi minimal aja, minimal dalam satu porsi makan harus ada protein hewaninya walaupun cuma telur 1 biji. Harus ada. Ya. Wajib itu ya. Wajib. Ya. Sesuai kebutuhan deh ya, wajib itu ya. Ya kecuali yang tadi ya riwayat alergi ya, seperti misalnya makan udang wah suka merah, bengkak segala macam. Ada sih dok ya yang seperti ini bengkak gitu kalau makan itu. Itu itu bisa ditolerir gitu ya. Ya, jadi hindari dulu deh kalau memang alerginya berat seperti itu ya. Itu berpengaruh nggak ke bayi misalnya kalau punya riwayat itu, tapi kita dengarkan dokter nih talk show di Purbasora katanya harus diperbanyak protein. Coba apa tadi ya yang hewani itu. Nah ternyata terjadi hal tersebut. Reaksi alergi ke bayinya. Iya, ke bayi nggak? Itu bisa. Kalau bayinya memang alergi, itu bisa ya, bisa gitu. Apalagi kalau memang ayah ibunya ada riwayat alergi, kemungkinan besar bayinya juga akan punya alergi. Bisa apapun sih. Tapi memang kadang ada yang makan ini, ibunya mah nggak apa-apa, misal udang, tapi bayinya agak merah-merah, kayak gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan bayinya tidak apa-apa, nggak masalah, semua jenis makanan ya sudah makan aja yang itu enak. Lebih bagus ya dok ya. tidak pusing gitu ya. Nah, kecuali kondisi ibu yang Oke, berikutnya nih, kapan bayi bisa dikatakan terkena stunting? Kapan ya? Kalau kapannya itu memang membutuhkan pemeriksaan secara berulang dari tenaga kesehatan ya. Jadi yang bilang stunting itu tentu saja harus keluar diagnosisnya dari teman-teman tenaga kesehatan, dari bidan, dari teman gizi di puskesmas, atau dari kami dokter anak gitu ya. Karena memang dikatakan stunting, balik lagi ke definisinya. Kalau tinggi badan atau panjang badan itu menurut usianya kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Jadi nanti biasanya kalau di kita surveillance-nya awalnya dari posyandu ya, kegiatan yang rutin. Nanti biasanya dari posyandu kelihatan, aduh ini nggak naik yang tadi. Akhirnya nggak naik, kurva pertumbuhannya berat badannya mendatar. Yang harusnya cembung tinggi, ini dia mendatar atau weight faltering. Di situ udah terjadi gagal tumbuh. Itu titik awal terjadinya stunting. Dari situ tinggi badan nggak akan naik-naik. Beberapa kali pemeriksaan, apalagi kalau anaknya sakitan terus-terusan, sembuh sakit, perkembangan juga terhambat. Biasanya nanti kami tenaga kesehatan memplotkan, dilihat sejarahnya, oh iya ini sudah stunting. Jadi kapan seorang anak dikatakan stunting? Kembali lagi ke definisinya, tentu saja sesudah hasil pemeriksaan yang menyeluruh dari tenaga kesehatan. Iya. Nih,
Berikutnya nih dok, apabila bayi sudah terdeteksi stunting ya seperti yang dikatakan dokter tadi, apa yang harus dilakukan? Oke, ini membutuhkan kerjasama lintas sektoral ya Oh, kalau aduh, stunting, lintas betul. sektoral. Tapi secara garis besar, pertama gizinya harus diatasi, gitu Iya, dulu. iya, iya. Kekurangan gizinya harus diatasi. Jadi bayinya harus dikasih nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik jenisnya apa, kalorinya berapa, biasanya itu nanti kerjasama antara teman-teman di puskesmas, kemudian dengan ahli gizinya terutama, kemudian dengan kami dokter anak gitu ya, untuk screening apakah ada penyakit yang lain yang harus diatasi segala macam, sampai nanti keluar kebutuhan kalorinya berapa, jenis makanannya apa. Setiap anak biasanya nanti udah dihitungin sama ahli gizinya, nanti beda-beda ya. Nah itu untuk memperbaiki nutrisinya, jadi harus diperbaiki nutrisinya. Terus udah kayak gitu jangan lupa perbaiki sanitasi. Nah ini juga penting, kebersihan jamban yang dipakai, sanitasi di rumah, karena sanitasi lingkungan, kebersihan lingkungan juga bisa salah satu faktor yang menyebabkan stunting. Jadi sanitasi harus diperbaiki. Dan yang ketiga ini yang penting, perbaikan ekonomi keluarga. Gitu ya, sekarang zaman susah ya, PHK terjadi di mana-mana gitu. Jadi memang untuk memberikan nutrisi ke bayi juga beberapa keluarga mengalami kesulitan. Itu tidak munafik terjadi ya gitu. Nah disitulah peran serta yang saya tadi sebut lintas sektoral, karena nggak akan bisa dengan situasi sekarang kita global sih, bukan Indonesia aja ya, global gitu ya, kita istilahnya membiarkan gitu, butuh benar-benar bantuan lah dari semua lintas sektoral. Bantuan kayak ya nggak inilah yang terjadi sekarang, dari subsidi pemerintah, CSR kayak gitu, supaya memperbaiki tadi gizi sama sanitasinya. Bahkan ada yang memberikan perbaikan ekonomi untuk keluarga gitu, supaya keluarga itu tuh bisa menghasilkan yang mana nanti diharapkan bisa digunakan untuk memenuhi nutrisi anak-anaknya. Jadi gitu. Melibatkan banyak stakeholder ya. Betul. Tadi CSR gitu ya. Berarti banyak pengusaha yang harus ke lapangan ya, carilah gitu ya, yang pokoknya membutuhkan benar-benar, gitu ya. betul, harus kerjasama semua pihak. Iya. Kemudian apa saja nih yang dapat keluarga lakukan untuk mendukung ibu menyusui dalam mencegah stunting pada anak, dok? Dukungannya material dan imaterial ya. Ya, tidak segala macam ya benar, tidak menampik ya gitu. Kalau yang imaterial sih yaitu tadi support keluarga, terus afek positif, memberikan support yang baik ke ibu yang baru melahirkan, apalagi kalau ibu muda baru banget ngelahirin anak pertama gitu ya. Jadi benar-benar support dari suami dan keluarga tuh benar-benar diperlukan. Terus kalau yang materi ya tentu saja untuk makannya ibunya kayak gitu ya. Terus bayinya juga kebutuhannya segala macam. Jadi memang membutuhkannya itu supportnya ya. Makanya gitu ya, yang jadi nenek dan kakeknya harus siap-siap juga gitu ya. Betul. Memperhatikan terutama untuk ya kesehatan ya, betul, bayi dan juga ibu yang melahirkan. Nah, Kanca, aduh, waktunya sebentar lagi dan sudah ada pertanyaan yang muncul ya dok ya. Saya akan bacakan. Terima kasih ini buat Kanca yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan buat Kanca yang lainnya boleh, tapi ini kami batasi karena waktunya hanya beberapa menit lagi ya. Tapi yang pertama nih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Arepan dan Ibu narasumber, Bu Dokter. Maaf mau tanya, katanya rasa ASI apa yang kita Katanya rasa ASI apa yang kita makan itu terasa di ASI. Gimana kalau lagi menyusui bayi makan pedas? Biar bayinya nggak kepedasan. Apa benar harus minum air gula merah kawung katanya kalau udah makan pedas biar bayinya nggak kepedasan, nggak mencret? Terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Ini berdasarkan pengalaman nih ya. Betul sih, apa yang kita makan itu yang akan keluar di rasa ASI. Misalkan gini, ibunya makan wortel, makan brokoli, makan udang, makan ayam
segala macam. Itu tuh nanti tuh yang keluar ASI Rasa itu ASI-nya tuh spesifik gitu ya. Mungkin kita juga nggak tahu bayi yang merasakan. Tapi apapun rasanya itu tuh nanti akan tersimpan di memori dalam si bayi. Oh ini rasa wortel, oh ini rasa brokoli, oh ini rasa daging, oh ini rasa ati segala macam. Sehingga nanti waktu dia masuk fase makan nggak akan susah menerima satu jenis makanan tertentu. Makanya yang tadi dianjurkannya adalah cobain semua jenis makanan, semua makan, karena nanti akan memberikan rasa yang unik ke ASI-nya dan itu akan tersimpan di memori bayi. Secara tidak sadar mungkin ya pas gede juga kita nggak sadar dulu rasa wortel tuh di ASI gimana. Tapi begitu MPASI anaknya juga nggak terlalu aneh. Otomatis terus, gitu ya mengenal gitu. Karena di memori dalamnya ternyata menurut penelitian rasa-rasa itu tuh sudah ada. Awalnya dari mana? ASI. Itu khusus untuk pedas. Nah bukan berarti kalau makan cengek atau cabai ASI-nya jadi sehah ya, enggak. Dari cengek dan cabai itu ada zat yang bikin cabai sama cengek pedas namanya kapsaisin. Nah, kapsaisin ini yang membuat si cabai dan si cengek pedas. Tapi kalau misalkan ibu makan bukan berarti ASI-nya jadi pedas. Tapi si zat kapsaisinnya itu bisa turut keluar dari ASI. Pada beberapa bayi yang nggak kuat bisa bikin bayinya kembung memang. Makanya kalau ibunya mau makan cengek atau cabai lagi menyusui, coba dikit dulu. Sambil nanti dilihat respon bayinya bagaimana gitu. Kalau misalkan kembung apalagi sampai diare ya di stop ya cengek cabenya jangan dulu. Jangan diterusin. Tunggu sampai agak kuat bayinya ya. Gitu ya. Oke. Pokoknya harus sabar gitu ya yang suka pedas-pedas gitu ya. Berjuang nih ya, sama-sama berjuang ya. Ibadah ini juga. Oke, semoga puas nih buat Ibu Eka tadi Bu Eka ya di Mangkubumi ya Tasikmalaya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Arifan dan Ibu narasumber. Ada ada pertanyaan mengenai trik apa saja karena banyak puting susu yang membesar gitu. Agar tidak membesar, apa yang harus kami lakukan sebelum menyusui anak ini? Terima kasih atas jawabannya ya. Ibu Imas nih ya, Singaparna. Komplainnya putingnya membesar ya? Iya, putingnya besar kayaknya. Ada nggak? Ada, banyak memang. Gitu. Tapi kebanyakan pada komplain karena putingnya datar ya, atau bahkan sama sekali nggak keluar gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas aja dua-duanya. Sebetulnya kalau putingnya membesar, itu nggak akan bisa diapa-apain ya, jadi kecil gitu, nggak bisa juga. Gitu. Tapi percayalah Bu, seiring dengan berjalannya waktu, ini kan puting membesar, bener ya? Nggak salah, oke. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, bayi itu akan bisa kok pintar gitu untuk beradaptasi dengan bentuk puting ibu gitu. Mungkin pada awal-awal, apalagi misal puting ibunya memang betul besar, hari bayinya bayi kecil, jadi gitu dia kesusahan gitu ya. Gitu. Percayalah, seiring dengan latihan pasti bisa. Terus dikasihkan aja gitu ya. Terus kalau misalkan ibu dengan masalah yang puting membesar dan bayinya kesulitan, ibu nanti bisa konsul ke teman-teman di posyandu, di ibu bidan, bahkan ke dokter anak. Apalagi kalau misalkan di daerah ibu ada konselor laktasi, itu bisa nanti triknya gimana. Karena kalau puting besar memang dari sononya kayak begitu ya, nggak bisa dikecilin ya. Gitu. Tapi ada trik-triknya gitu supaya attachment tuh penempelan dari si mulut bayi ke puting ibu supaya bagus gitu. Nah khusus buat yang putingnya datar atau ke dalam, memang ada beberapa hal yang harus dilakukan bahkan sebelum proses persalinan. Di antaranya adalah ada ya istilahnya ya gitu, putingnya misalkan ditarik dulu pelan-pelan, dibentuk kayak gitu, sampai nanti biasanya juga kalau pas udah melahirkan insya Allah kok putingnya pasti akan terbentuk. Ketika hamil itu ya? Ya, ketika hamil proses itu kan payudara nanti tumbuh, jaringannya juga tambah besar. Puting juga pasti akan terdorong keluar. Tapi memang pada beberapa kasus ada yang tidak terdorong keluar sehingga tetap datar.
Kalau memang ibu dan bayi kesulitan, balik lagi bisa konsul ke bidan terdekat, konselor laktasi terdekat. Ada beberapa trik yang harus kita lakukan. Gitu, ya. Semoga puas nih ya. Pertanyaan yang lainnya, waktunya habis nih. Baik, yang lainnya mohon maaf ya, insya Allah di bulan mendatang ya. Tapi temanya lain lagi nih bulan datang ya. Baik, Kanca dimanapun Kanca berada, sebelum kami tutup ada closing statement dari dokter sebagai narasumber. Silahkan dok. Oke, terima kasih Kanca Purbasora. ASI itu tuh anugerah ya untuk kita semua, apalagi untuk bayi baru lahir. Proses mengasihi bukan hal yang gampang. Pada beberapa ibu tentu saja mengalami kesulitan. Nah, disitulah fungsinya support dari suami dan keluarga. Terus buat ibu-ibu yang lagi menyusui, semangat ya. Ibadah ini teman-teman. Tapi luar biasa iya ya. Betul, ini ibadah kan. Gitu. Memang kalau bukan kita yang memberi makan ke bayi kita sendiri, mau siapa lagi? Dan percayalah, ASI itu yang ngasihnya juga udah langsung dari Maha Penciptanya ya. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan susu manapun. Ya, jadi ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. ASI bisa mencegah stunting. Ya, gitu ya, Kanca Purbasora. Iya, baik, terima kasih ya dok atas paparannya dan ilmunya, semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih juga buat Kanca yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf nih yang lainnya, gitu cuma 2 pertanyaan yang bisa kami jawab sehubungan dengan waktu ya. Mudah-mudahan di lain kali kita bisa berjumpa kembali ya. Saya Revan Itep Soherman dan juga narasumber Ibu Dr. Nesya Aliani SPA MKes. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Mustafa, Kabupaten Tasikmalaya. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi menuju siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.